Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Mbak Rahma. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan biologi yang ke-15. Jadi, kita sudah masuk di materi biologi kelas 3 yang semakin dalam gitu ya, karena kita sudah masuk di materi substansi genetika. Jadi, materi yang kita bahas hari ini adalah materi yang sering muncul di SBMPTN maupun di ujian mandiri, baik itu UM maupun ujian mandiri UI dan sebagainya gitu ya. Nah, apa yang akan kita bahas untuk hari ini? Yang akan kita bahas hari ini ada dua subbab adik-adik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang gen gitu ya. Gen itu nanti kita bagi dua, ada kita bahas RNA, ada juga kita bahas DNA. Lalu kita juga akan membahas tentang sintesis protein gitu. Oke, kita mulai langsung ya adik-adik. Kita akan memulai bahas dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah tentang gen. Nah, kalau kita bicara gen itu apa? Gen itu menjadi suatu hal yang penting di dalam tubuh kita adik-adik, karena gen itu adalah pembawa sifat pada makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara letak gen, ada di mana posisi dari gen itu sendiri? Gen itu letaknya ada di dalam lokus kromosom. Jadi, gen ada di dalam kromosom. Jadi ketika kita membahas tentang kromosom atau sebagai benang halus pembawa DNA, nah di dalamnya dia ada gen. Dan sekali lagi gen berfungsi sebagai pembawa sifat material genetik. Sehingga antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain tentu gennya akan berbeda karena tidak pernah ada makhluk hidup yang gennya sama gitu. Nah, gen ini ditentukan dari mana? Ditentukan dari urutan basa nitrogen pada DNA. Jadi, penentu dari gen itu adalah urutan basa nitrogen pada DNA. Sehingga memang ketika kita bicara pewarisan sifat, yang utama materi genetik itu jenisnya adalah DNA, gitu. Nah, gen sendiri memiliki struktur kimia berupa asam nukleat. Nah, asam nukleat ini yang kemudian kita sebut sebagai DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA ini punya struktur masing-masing adik-adik dan juga punya fungsi masing-masing. Contoh, di dalam tubuh kita ada DNA, ada RNA. Nah, bedanya di mana? Kita lihat dulu yuk. Di sini ada tabel, kita lihat DNA untuk yang sebelah kiri, RNA untuk yang sebelah kanan. Nah, DNA itu letaknya di mana? DNA itu letaknya ada di 3 tempat adik-adik. Ada di plastida atau yang kemudian kita sebut sebagai kloroplas, ada di mitokondria dan juga ada di dalam inti sel gitu ya. Jadi DNA itu ada di 3 tempat ini. Ada kloroplas, mitokondria dan inti. Lalu kalau RNA dia letaknya ada di dalam sitoplasma, di dalam ribosom dan di inti sel gitu. Jadi kalau kita lihat perbedaannya di situ. Lalu, secara fungsi, buat apa DNA itu? DNA itu ternyata punya peran dalam hal hereditas atau penentu di dalam sintesis protein. Maksudnya adalah, jadi kalau bicara hereditas, kalau ada ciri dari orang tua kepada anak diturunkan dan ada kemiripan, itu karena ada pewarisan DNA, gitu ya. Jadi dia penurunan sifat. Lalu dalam hal sintesis protein, dia sebagai penentu adik-adik. Penentu itu artinya mau jadi apa protein yang dibentuk di dalam tubuh kita itu tergantung perintah dari DNA. Jadi yang menentukan sekali lagi adalah DNA. Nah, RNA itu hanya sebagai pelaksananya dalam hal sintesis protein. Jadi yang memerintahkan adalah DNA-nya, yang melaksanakan adalah RNA-nya. Gitu ya. Jadi perintah di DNA yang melaksanakan RNA. Berarti kalau kita kemudian membahas tentang kerusakan pada DNA dalam hal sintesis protein, maka itu akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses sintesis gitu. Kenapa? Karena dia yang memegang perintah si DNA itu sendiri. Lalu berikutnya, karena DNA ini berkaitan dengan hereditas dan penentu sintesis protein, maka secara kadar DNA ini tetap ya adik-adik, tetap itu dia tidak berubah-ubah sifatnya atau jumlahnya atau kadarnya gitu. Sementara kalau RNA dia kadarnya berubah-ubah sesuai dengan kecepatan dari sintesis protein. Kalau sintesis proteinnya cepat ya dia RNA-nya banyak gitu. Dan kalau secara struktur kita lihat dari rantai dulu, DNA itu
ciri khasnya adalah rantainya ganda atau disebut dengan rantai double helix. Dan rantai ini panjang, tidak pendek ya. Jadi rantainya panjang, double helix. Nah, rantai ganda ini kalau diuraikan dia sebenarnya adalah polinukleotida ganda. Jadi polinukleotida ganda itu polinukleotida yang bertemu dengan polinukleotida. Nah, kalau RNA dia rantainya tunggal pendek adik-adik. Sehingga kalau RNA itu rantainya apa? Ya dia polinukleotida tapi tunggal. Jadi tidak disebut dengan polinukleotida ganda. Nah, apa itu nukleotida? Nukleotida itu adalah ikatan fosfat gula dan basa adik-adik. Jadi kalau dia polinukleotida, maka ikatan antara fosfat gula basanya ada banyak. Nah, kemudian ada juga istilah yang disebut dengan nukleosida. Kalau nukleosida itu cuma ikatan antara gula dengan basa gitu. Nah, nanti kalian akan lebih jelas ketika Mbak berikan gambar struktur DNA gitu ya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke RNA. Nah, RNA itu meski dia rantainya tunggal pendek, dia ada 3 jenis adik-adik untuk RNA. Nah, RNA ini yang kemudian terlibat nanti di dalam sintesis protein. Yang pertama ada RNA-M atau RNA messenger atau RNA-D atau nama kepanjangannya RNA duta atau nama lainnya codon. Nah, siapa RNA ini? Dia yang bertugas untuk membawa pesan berupa kodogen, pesan atau kodogen dari DNA adik-adik. Nah, jadi pesan dari DNA itu yang membawa adalah RNA. Dibawa kemana? Nanti akan dibawa keluar dari inti menuju sitoplasma dan ribosom. Nah, sementara kalau RNA-T atau antikodon dia ada 2 fungsi ya. Yang pertama adalah tugas dari RNA-T, translate artinya dia menerjemahkan atau menerjemahkan kodon RNA duta. Diterjemahkan menjadi apa? Menjadi asam amino. Sehingga fungsi RNA-T ini juga berarti membawa asam amino sesuai kodenya RNA-D gitu. Lalu ada RNA-R atau RNA ribosom. Nah, RNA ribosom ini RNA yang fungsinya untuk membantu proses sintesis protein di dalam ribosom. Jadi RNA-R ini bisa membantu mengikatkan asam amino di ribosom gitu ya. Jadi asam amino yang dibawa oleh RNA-T ketika dia menerjemahkan RNA duta nanti akan dibawa diikatkan di dalam ribosom gitu ya. Nah, yang mengikatkan adalah RNA-R. Jadi dia membantu proses sintesis protein di ribosom. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara perbedaan lagi antara DNA RNA, sebenarnya ada juga persamaannya adik-adik. Jadi selain perbedaan ada persamaan. Nah, persamaan antara DNA dan RNA itu ada di dalam fosfatnya. Jadi fosfat baik itu DNA RNA ya sama saja. Yang berbeda lagi itu adalah di bagian gula. Kalau DNA gulanya adalah deoksiribosa, sementara kalau RNA gulanya gula ribosa. Apa yang berbeda? Di sini ada kata deoksi ya adik-adik. Deoksi itu berarti gula DNA ini tidak utuh. D itu artinya kehilangan, oksi itu karena dia ada kehilangan atom O di satu bagian dari gulanya gitu, struktur kimia gulanya, jadi tidak utuh. Kalau RNA gulanya ribosa atau pentosa. Lalu perbedaannya lagi ada pada bagian basa adik-adik. Nah, basa pada materi genetik baik itu DNA maupun RNA itu ada 2. Ada basa pirimidin dan juga basa purin. Kalau pirimidin DNA dia ada sitosin dikodekan dengan C atau S dan ada timin dikodekan dengan T. Nah, kalau RNA, basa pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Nah, ini yang berbeda. Jadi, kalau pada DNA kita bisa menemukan
pirimidinnya itu sitosin dan timin. Tapi kalau RNA, pirimidinnya itu nggak ada timin, adik-adik. Nah, timin ini digantikan oleh urasil. Jadi ingat, di dalam RNA tidak ada T. Kemudian purinnya, untuk bahasa purin itu sama, adik-adik. Baik mau DNA maupun RNA, untuk purinnya adalah guanin dan adenin. Nah, selanjutnya ketika kita bicara DNA itu kan double helix ya, adik-adik. Artinya karena dia double helix, rantainya ganda, pasti basa itu akan berpasangan. Nah, pasangan basa kalau C itu pasti bertemunya dengan G. Jadi kalau C dengan G, di mana pasangan ini diikatkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara kalau T itu pasangannya dengan A, yang dia diikatkan oleh 2 ikatan hidrogen. Jadi kalau digambarkan, G itu pasangannya dengan C. Di sini dia diikatkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, kalau A itu pasangannya dengan T, dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, itu pasangan basa kalau dia di dalam DNA ya, adik-adik. Jadi kalau dilihat jumlah ikatan hidrogen antara GC itu lebih banyak dibanding AT. Sehingga secara kekuatan ketika DNA itu banyak mengandung basa GC yang berpasangan, maka dia akan lebih kuat karena ikatan hidrogennya lebih banyak. Nah, sementara kalau pada RNA karena tidak ada timin, maka untuk G dia pasangannya tetap dengan C ya, adik-adik. Cuma untuk A pasangannya menjadi dengan U, bukan T, karena dia tidak punya T. Dan lagi karena dia rantainya tunggal, maka basa itu tidak diikatkan sehingga tidak ada ikatan hidrogennya. Oke. Nah, bagaimana struktur spesifik antara DNA RNA? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini Mbak berikan tampilan tentang posisi DNA di dalam kromosom. Jadi kalau kita melihat di sini ada gambar sel. Sel itu ada inti sel ya, nukleus. Nah, di dalam nukleus kita ketemu dengan ribosom. Nah, ribosom ini kalau dia diuraikan kembali di dalam nukleus kita ketemu dengan kromosom. Nah, kalau kromosom ini diuraikan kembali, maka di dalamnya kita ketemu DNA, juga ketemu histon. Apa bedanya? DNA kan materi genetik yang nanti kita bahas, yang tadi kita bahas. Sementara kalau histon itu adalah protein yang menyelimuti DNA, atau dia protein kerangkanya DNA. Jadi di dalam kromosom kita ketemu ada DNA, ada protein pancangnya namanya histon. Nah, kesatuan antara DNA dan histon namanya nukleosom. Jadi nukleosom ini adalah unit dasar kromatin, calon kromosom. Jadi nukleosom ini bahannya kromatin ya, calon kromosom, di mana di dalam nukleosom ada DNA, ada histon. Nah, kemudian di DNA itu kalau diuraikan lagi dia ada gen yang pembawa sifat tadi. Kemudian di dalam gen kita bisa ketemu nukleotida, gitu ya. Nah, itu bagian dari kromosom dan DNA. Oke. Kemudian kalau kita bicara struktur DNA, kalian bisa lihat di sini. Jadi DNA itu kalau digambarkan sekali lagi rantainya adalah double helix, adik-adik. Jadi dia rantainya berpilin seperti ini. Ini rantai 1, ini rantai 2. Nah, kan dia gini ya. Nah, rantai yang berpilin ini kalau diuraikan kembali maka dia akan seperti ini, adik-adik. Jadi tadi kita sudah mengingat ya bahwa DNA itu polinukleotida yang tersusun atas nukleotida yang banyak gitu ya. Nukleotida itu ikatan fosfat gula basa. Nah, fosfat itu yang ini ya adik-adik, ini adalah fosfat nih. Nah, ini adalah fosfat. Kemudian ini gula dan ini basa. Jadi ini baru satu rantai. Jadi setiap satu rantai DNA yang ini itu ada nukleotida, ketemu dengan nukleotida, ketemu dengan nukleotida, ketemu dengan nukleotida yang panjang, sehingga dikatakan polinukleotida. Itu yang satu rantai.
Nah, rantai pasangannya juga sama, dia tersusun atas nukleotida juga. Kalian bisa lihat di sini. Ini basa, kemudian gula, kemudian juga sama fosfat. Nah, ini nukleotida kan? Ini juga nukleotida, ketemu nukleotida, ketemu nukleotida, ketemu nukleotida yang memanjang ke bawah. Maka rantainya dikatakan polinukleotida ganda. Gitu. Nah, kita lihat satu persatu strukturnya. Jadi kalau kita bicara DNA, DNA itu ternyata punya sifat adik-adik. DNA itu artinya adalah rantai ganda yang antiparalel. Jadi DNA itu punya sifat antiparalel. Antiparalel itu artinya berlawanan ya adik-adik. Maksudnya kalau misalkan satu rantai di sini dia punya urutan 5 aksen ke 3 aksen, maka rantai yang biru menjadi kebalikannya 3 aksen ke 5 aksen. Nah, itu artinya antiparalel. Jadi antiparalel ini maksudnya arahnya berlawanan. Nah, dari mana ketentuan dari 35 itu dilihat dari struktur gulanya. Jadi DNA tadi kan ada fosfat, ini ketemu gula, ketemu basa. Nah, gula ini kan segi 5 ya adik-adik. Kita lihat di sini. Ini ada penomoran. Ada nomor 1 ini, nomor 2, lalu nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, jadi gulanya DNA itu ada penomorannya 1, 2, 3, 4, 5. Gula DNA yang nomor 1 dia akan berikatan dengan basa. Kemudian yang nomor 2 tidak, yang nomor 3 itu akan berikatan dengan OH pada fosfat berikutnya ya. Kemudian yang nomor 4 tidak, yang nomor 5 itu ketemu sama fosfat. Jadi 35 itu adalah 3 tuh bagian DNA yang ujungnya ketemu dengan OH. Sementara kalau 5 itu bagian DNA yang ujungnya ketemu dengan fosfat. Oke, jadi yang diikat itu. Nah, kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri ini kan 5 ke 3. Berarti dia diawali dari fosfat, lalu 3 dia berakhir di OH. Ini kan 3-nya ya, berakhir di OH. Yang sebelah kanan berarti dimulai dari 3, nih ada OH, dan berakhir di 5, ada fosfat. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau 3 itu DNA yang ujungnya berikatan dengan OH, kalau 5 itu berarti DNA yang ujungnya dimulai dari fosfat. Jadi 3 OH, 5 fosfat. Nah, itu yang disebut antiparalel. Kembali lagi ke struktur, tadi untuk gula ya adik-adik. Jadi sekali lagi 1 itu basa, 3 itu OH, 5 itu fosfat. Nah, basa DNA ini kembali ke basa, itu kan macam-macam. Ada pirimidin, ada purin. Nah, kalau pirimidinnya T, maka dia ketemu basa A. Kalau di sini ada G, maka pasangannya C. Sehingga dia ada 3 ikatan hidrogen di sini ya. Nah, gitu seterusnya. Kemudian, kalau kita bicara struktur DNA lagi, jarak antar rantai satu dengan yang lain, pilinanya itu sebanyak jaraknya sepanjang 2 nanometer. Sementara kalau dari nukleotida satu dengan nukleotida yang lain, jaraknya adalah 0,3 nanometer. Jadi kalau antar rantai 2 nanometer, tapi kalau antar nukleotida dia menjadi 0,3 nanometer. Oke, begitu ya adik-adik. Jadi kalau kita bicara nanti di soal ada DNA kok antiparalel, nah itu artinya dia berlawanan arah gitu ya. Nah, arah ini penentuannya adalah berdasarkan gula pada DNA. Jadi sisi gulanya. Oke, kita bandingkan dengan RNA adik-adik. Kalau RNA rantainya tunggal saja, sehingga di sini kita lihat dia hanya nukleotida memanjang ke bawah tapi tidak berpasangan, kanan kirinya tidak berpasangan gitu ya. Dan di sini bukan timin tapi urasil, bahasa penggantinya adalah urasil. Nah, tadi untuk materinya sekarang kita masuk ke contoh soal untuk gen ya adik-adik. Ada 2 soal. Yang pertama soal SIMAUI tahun 2012, substansi genetik merupakan susunan kimia makromolekul yang molekulnya terdiri dari. Nah, substansi genetik itu berarti pasti bicara tentang DNA maupun RNA, terutama DNA. Nah, makromolekulnya terdiri atas apa saja? Adalah PGB, fosfat, gula, basa. Berarti jawabannya C ya.
Oke. Kemudian nomor 2, Simaui tahun 2012, genom adalah, nah, kalau gen adalah pembawa sifat, maka genom itu apa? Genom itu adalah kumpulan gen adik-adik di dalam satu individu yang dia kumpulan gen dalam jumlah banyak dan jumlahnya tetap. Artinya secara sifat dia tidak berubah-ubah gitu ya, karena itu gen, terutama DNA. Maka kalau dilihat secara pengertian, yang paling tepat adalah yang A, molekul DNA yang tersimpan secara sistematis di dalam sel. Tidak ya, karena dia bukan kumpulan molekul DNA tapi keseluruhan gen. Yang B, kumpulan RNA-D atau RNA-D, tidak juga. Yang C, materi genetik suatu individu atau spesies yang berubah-ubah. Salah ya kalau berubah-ubah. Kemudian yang D, materi genetik di individu tetap dan tidak dipengaruhi waktu. Kalau yang E, total informasi genetik yang tersimpan di dalam kromosom. Maka yang paling tepat yang mana adik-adik? Yang paling tepat adalah D, gitu ya, karena dia harus ada penekanan tetap dan tidak dipengaruhi waktu dan tidak berubah. Oke, nanti kita lanjut pada video berikutnya tentang sintesis protein ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah sampai pada video berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sintesis protein. Jadi sintesis protein itu apa? Sintesis protein itu merupakan tahap penyusunan protein yang ditentukan dari basa DNA dan dibantu RNA sebagai pelaksana dari sintesis protein itu. Jadi sekali lagi, sintesis protein itu penyusunan protein, penentunya adalah basanya DNA, kemudian pelaksananya adalah RNA. Nah, secara tahap sintesis protein ini diawali dari replikasi DNA secara semi konservatif, yaitu pada fase S. Jadi DNA-nya digandakan dulu. Kalau DNA sudah digandakan, maka tahap berikutnya DNA itu dibuka dulu dengan enzim namanya RNA polimerase. Jadi DNA-nya dibuka supaya pilihan rantainya yang rapat itu ada celah untuk bisa membentuk RNA duta. Nah, selanjutnya masuk pada tahap transkripsi, yaitu pencetakan DNA sense menjadi RNA duta atau kodon. Nah, ketika sudah menjadi RNA duta atau kodon, si RNA duta ini kemudian keluar dari inti, karena tadi tahapnya yang 3 tadi terjadi di inti sel, kemudian dia akan menuju ke sitoplasma. Nah, ketika sudah keluar menuju sitoplasma, selanjutnya dia menempel pada ribosom. Jadi kalau RNA duta sudah terbentuk dari DNA di inti sel, ketika transkripsi, RNA dutanya kemudian keluar dari inti menuju sitoplasma lalu menempel pada ribosom. Nah, ketika sudah sampai di ribosom, masuk tahap yang kelima, namanya adalah translasi atau penterjemahan RNA duta oleh RNA T atau antikodon. Nah, ketika dia menerjemahkan ini, si RNA T ini membawa asam amino sesuai dengan kodenya RNA duta. Jadi penterjemahan RNA D oleh RNA T ini itu sudah sekaligus membawa asam amino sesuai dengan kodenya, kode RNA duta. Nah, yang terakhir terbentuk peptida, polipeptida dan atau protein gitu ya. Jadi terbentuk rantai peptida kemudian menjadi polipeptida dan protein. Nah, secara gambaran prosesnya itu seperti ini adik-adik. Jadi ini DNA ya, direplikasikan dulu. Nah, setelah direplikasikan menjadi DNA hasil replikasiannya itu lalu dibuka. Nah, ini dibuka dengan RNA polimerase supaya dia menjadi renggang seperti ini. Nah, setelah itu baru ditranskripsi. Nah, yang hijau ini adalah RNA duta atau mRNA. Ketika sudah transkripsi dia keluar dan akhirnya dia akan menempel pada ribosom. Ketika menempel di ribosom terjadilah translasi sehingga terbentuk protein begitu. Oke, nah kalau lebih spesifik seperti ini lagi. Ini DNA ya adik-adik. Nah, ini DNA. DNA itu punya basa, misalkan urutan basanya adalah DNA template-nya seperti ini 3 aksen ACC, AAA, CCG, AGT. Nah, ini hasil dari kodenya DNA lalu ditranskripsi menjadi mRNA atau RNA duta atau kodon. Jadi ini kodon.
Nah, ditranskripsinya ke RNA. Berarti kalau ada A ke RNA dipasangkan menjadi U. Karena pada RNA kan tidak ada T ya. Jadi ini harusnya kan kalau di DNA kan A sama T, tapi karena RNA tidak punya T, maka A dengan U. Kemudian C dikodekan menjadi G. C menjadi G, A menjadi U, dan seterusnya seperti ini. Oke. Kemudian G dengan C dan seterusnya. Nah, arahnya itu harus dibalik karena dia kan anti paralel. Dari 35 sekarang RNA duta atau kodonnya menjadi 53. Nah, kalau sudah menjadi kodon, selanjutnya ditranslasikan oleh RNA T menjadi bentuk asam amino. Nah, berarti translasinya caranya adalah UGG ini dikode menjadi asam amino. Nah, ternyata setelah dikode hasilnya asam amino triptofan. Triple U dikode jadi asam amino fenilalanin. GGC menjadi glisin, UCA menjadi serin. Nah, inilah tahap translasi. Asam amino ini kemudian akan diikatkan satu sama lain adik-adik. Menjadi apa? Menjadi protein. Seperti itu ya. Oke, itu secara tahap. Nah, kemudian kalau kita bicara sintesis protein sendiri, nah sintesis protein itu sebetulnya ketika fase translasi, ketika RNA D atau mRNA diterjemahkan oleh RNA T, itu kan dia penerjemahannya harus diawali dari ini adik-adik, dari codon star. Jadi fase awal untuk menerjemahkan diawali dari codon star. Codon star itu adalah AUG. Nah, kapan dia berhenti menerjemahkan? Ketika bertemu dengan codon stop. Nah, codon stopnya itu adalah UAA, UAG, UGA. Maksudnya gimana? Contoh, gini adik-adik. Jadi misalkan ini ada mRNA, codon yang sudah dari hasil transkripsi ya. Jadi ini mRNA sudah dari hasil transkripsi. Nah, pada mRNA ini kan ada kode-kodenya adik-adik. Nah, contoh, di sini AUG. Oh, AUG itu sebagai apa? Oh, ternyata dia codon star. Berarti dari sini dia akan memulai menerjemahkan. Nah, dari sini dia mulai menerjemahkan. Lalu dia berjalan melewati GGC, UCC, AUC, GGC, GCA sampai ketemu UAA. UAA itu ternyata adalah stop codon. Nah, berarti di sini dia harus berhenti translasi. Jadi translasi itu terjadi dari start sampai stop. Lalu diterjemahkan jadi asam amino. Nah, ketika diterjemahkan menjadi asam amino, codon stop ini catatannya adalah dia tidak menjadi asam amino. Kenapa? Tidak ada asam amino yang dikode oleh codon stop. Sehingga ketika menjadi asam amino, yang dibaca asam aminonya cuma dari pertiga basa ya, membaca asam amino itu. Berarti AUG menjadi metionin, GGC jadi glisin, UCC jadi serin, AUC menjadi asam amino isoleusin, GGC asam amino glisin, GCA alanin. Nah, ini codon stop nggak ada asam aminonya, gitu ya. Jadi kalau menghitung berapa jumlah asam amino yang terbentuk, misalkan dari rantai mRNA ini, nah berarti asam amino yang terbentuk hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi asam amino cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang stop tidak ada asam aminonya. Sehingga dari codon start AUG sampai codon stop UAA di contoh soal ini terbentuk 6 asam amino. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini hanya contoh, tidak selalu kemudian nanti munculnya di soal akan seperti ini. Oke, nanti kita akan masuk pada soal. Nah, contoh sekarang kita masuk soal adik-adik. Soal yang pertama adalah SIMAUI tahun 2012. Perhatikan gambar untai DNA seperti ini, ada kode serta daftar kodon dalam tabel. DNA-nya adalah GGS, GST, ASG, SST. Berarti caranya apa yang harus dilakukan ketika ada soal seperti ini? Disuruh menentukan bila terjadi sintesis protein, maka jenis asam amino yang benar adalah berarti dari DNA ini diubah dulu menjadi kodon. Oh, kodenya jadi apa? GGS dikode dulu. GGS menjadi SSG, gitu kan? GST menjadi apa adik-adik? SG.
G, A, karena DNA ke RNA ya. Masih kalau T ke RNA ya tetap dengan U. Kalau T ke RNA ya tetap dengan A. Jadi sekali lagi, kalau pasangan basa DNA ini harus diingat, A itu pasangannya dengan T, G pasangannya dengan C. Kalau ke RNA, maka pasangannya A dengan U, G tetap dengan C atau S. Oke, berarti kalau di sini GST, di sini jadinya SGA, gitu ya. Kemudian ASG, A ke RNA, karena kodon ini kan nama lainnya adalah RNA duta. A ke RNA berarti menjadi U, SG menjadi GS, kemudian SST menjadi GGA. Nah, lanjut tinggal dikode. Oh, SSG itu apa? Ternyata SSG itu adalah prolin. Kemudian SGA apa? Oh, SGA itu arginin. Kemudian UGS adalah serin. GGA itu glisin. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah prolin, arginin, serin, glisin. D. Gitu cara mengerjakannya adik-adik. Kita lanjut soal nomor 2. DNA polimerase adalah enzim yang berperan dalam sintesis DNA yang meliputi titik-titik. Soal SIMAUI tahun 2011. Nah, DNA polimerase itu sebetulnya adalah enzim yang berperan ketika replikasi DNA. Jadi dia digunakan untuk replikasi DNA. Buat apa? Untuk perbaikan DNA. Jadi adik-adik, ketika DNA itu direplikasi, kadang-kadang DNA yang terbentuk itu tidak sempurna. Ada bagian DNA yang kosong, yang patah-patah karena kosong gitu ya. Nah, padahal DNA itu strukturnya kan harus utuh. Nah, yang memperbaiki hasil replikasinya yang awalnya potong-potong atau ada bagian yang kosong-kosong itu adalah DNA polimerase. Ketika direplikasi ya, maka jawaban yang betul adalah D. Oke. Nah, begitu adik-adik untuk sintesis protein. Selanjutnya nanti kita masuk pada pembahasan soal.